Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan teman-teman semua. Malam ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang statistika dan variabel. Saya atas nama Saleh Rigusti Sanam dan Saya Zefrianda Putra. pertama, statistika. Statistika adalah kumpulan metode yang digunakan untuk merencanakan eksperimen, mengambil data, dan kemudian menyusun, meringkas, menyajikan, dan menganalisa, menginterpretasikan, dan mengambil kesimpulan yang didasarkan pada data tersebut. Data adalah hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Data dapat berupa hasil pengukuran, misalnya data tinggi dan berat badan. Hasil pengelompokan, misalnya jenis kelamin, hasil jawaban responden terhadap suatu kuesioner, misalnya tingkat kepuasan. Statistika deskriptif dan statistika inferensi. Statistika terbagi dua, yaitu yang pertama, statistika deskriptif adalah statistika yang berkaitan dengan analisis dan deskripsi suatu grup sebagai populasinya, tanpa melakukan penarikan kesimpulan apapun untuk komunitas yang lebih luas dari grup tersebut. Yang kedua yaitu statistika inferensi, adalah statistika yang mencoba untuk membuat satu reduksi atau kesimpulan pada populasi dengan menggunakan sampel dari populasi tersebut. Yang berikut, manfaat statistik. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik tersebut berperan ialah sebagai penyedia bahan atau juga keterangan dari berbagai hal untuk diolah serta juga ditafsirkan. Yang kedua, dalam penelitian ilmiah, statistik tersebut dapat berperan ialah sebagai penyedia alat untuk dapat mengemukakan ataupun menemukan kembali keterangan yang seolah tersembunyi dalam angka. Yang ketiga, dalam ilmu pengetahuan, statistik tersebut berperan ialah sebagai peralatan analisis juga interpretasi diri data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga akan dapat disimpulkan data itu. Tipe-tipe data. Pada bagian sebelumnya kita telah mendefinisikan sampel dan populasi. Keduanya dibedakan berdasarkan proses melakukan observasi. Untuk membedakan antara data sampel dan data populasi, biasanya digunakan istilah statistik dan parameter. Parameter adalah suatu ukuran menarik yang menggambarkan karakter suatu populasi. Dan statistik adalah ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu sampel. Contoh, berdasarkan sensus ekonomi tahun 2010, terdapat 35% rumah tangga di Indonesia tergolong miskin. Nah, angka 35% ini adalah parameter karena ia diperoleh dari populasi, yaitu semua rumah tangga di Indonesia. Yang berikut, fungsi statistik. Terdapat dua fungsi statistik secara umum antara lain. Yang pertama, fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif statistik ialah fungsi statistik untuk dapat memahami data, mendeskripsikan data, menerangkan data, peristiwa yang dikumpulkan,
di dalam suatu penelitian penyelidikan serta tidak sampai pada generalisasi ataupun pengambilan kesimpulan tentang populasi yang diselidiki. Yang kedua, fungsi inferensial. Fungsi inferensial statistik ialah suatu fungsi statistik untuk dapat meramalkan serta juga mengontrol mengenai keseluruhan atau populasi dengan berdasarkan data atau gejala serta juga peristiwa yang terdapat dalam suatu penelitian. Karena itu bagian dimulai dengan adanya suatu estimasi, hipotesis. Tujuan statistika. Yang pertama, untuk mendeskriptif serta juga menerangkan data mengenai populasi yang diteliti atau yang diselidiki. Yang kedua, mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, yaitu untuk dapat menetapkan pada kondisi bagaimana suatu hipotesis tersebut dapat digunakan untuk membantu dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, untuk dapat menyediakan suatu estimasi atau model mengenai nilai dan tidak diketahui dengan berdasarkan data yang diselidiki. Yang kelima, untuk menyediakan sebuah estimasi mengenai akibat dari suatu hipotesis yang diterima yang akan digunakan ia sebagai dasar dalam membuat data atau mengambil keputusan yang akan dijalankan. Yang berikut variabel. Variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Dengan menggunakan variabel, kita akan memperoleh lebih mudah memahami permasalahan. Hal ini dikarenakan kita seolah-olah sudah mendapatkan jawabannya. Biasanya, bentuk soal yang menggunakan teknik ini adalah soal counting atau menghitung atau menentukan suatu bilangan. Dalam penelitian sains, variabel adalah bagian penting yang tidak bisa dihilangkan. Macam-macam variabel. Yang pertama yaitu variabel tergantung, independent variabel, yaitu kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, mengubah, atau mengganti variabel bebas. Menurut fungsinya, variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain. Karenanya juga sering disebut variabel yang dipengaruhi atau variabel yang terpengaruhi. Yang kedua, variabel bebas. Independent variable adalah kondisi-kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan performanya yang diobservasi. Karena fungsinya ini sering disebut variabel pengaruh, sebab berfungsi mempengaruhi variabel lain. Jadi secara bebas berpengaruh terhadap variabel lain. Yang berikut, variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Variabel moderator. Dalam mengidentifikasi variabel moderator, dimaksud adalah variabel yang karena fungsinya ikut mempengaruhi variabel tergantung serta memperjelas hubungan bebas dengan variabel tergantung. Variabel kendali, yaitu variabel yang membatasi
atau sebagai kendali atau mewarnai variabel moderator. Variabel ini berfungsi sebagai kontrol terhadap variabel lain terutama berkaitan dengan variabel moderator. Jadi juga seperti variabel moderator dan bebas, ia juga ikut berpengaruh terhadap variabel tergantung. Jenis-jenis variabel. Jenis variabel yang pertama variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent, variabel pengaruh, variabel perlakuan, kuasa, treatment, risiko, atau variabel bebas. Dalam SE yaitu struktur equation modeling atau pemodelan persamaan struktur. Variabel independen disebut juga sebagai variabel eksogen. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terkait. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output kriteria, konsekuen, variabel efek, variabel terpengaruh, variabel terikat, atau variabel tergantung. Dalam SE Structural Equation Modeling atau pemodelan persamaan struktur, variabel independen disebut juga sebagai variabel endogen. Variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contoh variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu jumlah air, misalnya kita meletakkan 3 biji kacang hijau di 3 wadah yang berbeda, namun sama besar dan sama bentuknya. Untuk menentukan apakah ada pengaruh jumlah air dengan pertumbuhan biji, maka pada wadah satu akan diberi 5 mili air, wadah 2 10 mili air, dan wadah 3 15 mili air setiap paginya. Variabel kontrol. Untuk variabel ini, peneliti bisa menggunakan intensitas cahaya yang sama pada ketiga wadah. Misalnya dengan meletakkan ketiga wadah di tempat yang sama, yaitu yang terkena sinar matahari langsung. Variabel terikat yaitu pertumbuhan biji kacang hijau. Dengan berbagai perlakuan tadi, yang diamati adalah pertumbuhan. Apakah perbedaan jumlah air tadi akan berpengaruh pertumbuhan ataukah tidak? Oke, sekian hasil presentasi hari ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.